Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello English learners. Hari ini saya akan menyajikan sebuah materi mengenai pengucapan huruf dalam bahasa Inggris atau yang disebut dengan pronunciation. Sudah bukan rahasia jika cara membaca ejaan bahasa Inggris merupakan tantangan bagi siapapun yang mempelajarinya. Bagaimana tidak? Cara membaca kata-kata dalam bahasa Inggris tidak selalu sama dengan apa yang tertulis. Misalnya saja, huruf A tidak selalu dibaca A, tetapi juga bisa E atau I. Jika kamu membaca untuk diri sendiri, salah membaca kata mungkin bukanlah suatu masalah. Tapi lain halnya jika kamu sedang berbincang langsung dengan penutur asli atau native speaker. Salah pengucapan kata bisa membawa pada makna baru sehingga apa yang ingin kamu sampaikan tidak bisa dimengerti dengan baik oleh lawan bicara kamu. Itulah mengapa belajar cara membaca ejaan bahasa Inggris yang benar wajib kamu lakukan. Seperti halnya dalam bahasa Indonesia, huruf vokal dalam bahasa Inggris pun ada 5, yaitu A, I, U, E, dan O. Meskipun hanya ada 5, ada banyak cara membaca ejaan bahasa Inggris bagi huruf-huruf vokal tersebut. Pada video ini akan dibahas secara detail 3 dari 5 huruf vokal tersebut, yaitu huruf A, Y, dan U. Jika kamu ingin belajar lebih lanjut, simak video selanjutnya. Huruf A, huruf pertama dalam alfabet ini merupakan huruf yang paling sering muncul dalam teks bahasa manapun. Berbeda dengan cara membaca huruf ini di dalam bahasa Indonesia. Pada bahasa Inggris, variasi cara membacanya cukup banyak. Berikut ini beberapa cara membaca huruf A dalam bahasa Inggris. Huruf A dibaca A atau A panjang jika setelah huruf A terdapat huruf R yang mengikutinya. Huruf R di kata tersebut nantinya tidak dibaca atau hanya dibaca tipis saja. Oleh sebab itu, pengucapannya panjang. Selain itu, huruf A juga dibaca A panjang jika diikuti oleh huruf rangkap seperti L dan M. Misalnya, fa, fa, fa. Kemudian ka, ka, car. Dan kemudian calm, calm, calm. Ya, kita ulangi ya. Fa, fa, ka, ka, calm, calm, calm. Jadi, posisi huruf A dibaca A, tapi panjang. Dan huruf R tidak dibaca, melainkan hanya terdengar tipis. Far. Ya, jadi bukan par, tapi far. Ka, calm. Begitu juga dengan akhiran L dan M. Bukan kalem ya. Calm, calm, car, car. Ya, car,
I drive my car. I drive my car. Saya mengendarai mobil saya. I drive my car. I drive my car. Ya, saya mengendarai mobil saya. Car. Seperti itu ya pengucapan untuk huruf A, pronunciation-nya. Ya, kemudian A juga dibaca il. Il. Jika kamu menemui huruf A yang diikuti oleh huruf R dan E secara berurutan di belakangnya, maka huruf A dibaca il. Namun, terdapat pengecualian pada kata R. Pada kata ini, pengucapan A menjadi A panjang atau A. A. Ya, bisa diperhatikan ya. Jadi dia berbeda. Pengecualian kepada to be A. Oke, masuk kita ke contoh. Contoh huruf A yang dibaca il adalah contohnya kill, 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 wear, wear, share, share, share. Ya, jadi bukan share ya sebenarnya. Share, share. Care, bukan care ya. Kill, kill. Wear, wear. Ya, jadi dibaca ear, ear. Kill, wear, share, share. Ya, jadi ini memang pengucapan penutur asli atau native speaker ya. Native speaker mengucapkannya seperti ini ya. Kill, wear, share. Ya, jadi bukan I don't care ya, tapi I don't care. I don't care. I don't care. Jadi penutur asli itu dia lebih halus ya. Memang beda lidah orang native speaker ya. Lidah native speaker sama lidah kita, lidah Indonesia memang beda. Mereka lebih halus. Contohnya share. Please share your excitement. Ya, tapi kalau orang Indonesia mungkin please share your excitement. Tapi kalau orang native speaker, please share your excitement to me. Ya, jadi seperti itu, dia lebih halus. Tapi kalau kita berbicara dengan orang native speaker, ya harus seperti itu agar mereka lebih mengerti sebenarnya. Kemudian huruf A juga dibaca I. I. Ya, huruf A dibaca I pada beberapa kondisi. Pertama, jika huruf A diikuti oleh huruf konsonan tertutup. Kedua, jika huruf tersebut diikuti oleh huruf X. Ketiga, huruf A dibaca I jika setelah huruf A ada huruf rangkap. Contoh double S, N, D, kemudian N, C, E, S, K, ya, T, H, S, K, N, T, N, K, F, C, T, ya, T, V, S, T, M, N, dan C, K. Ya, contohnya adalah kata head. Ya, bukan head ya membacanya, tapi head. Head. Jadi ada I. Jadi I itu seperti dibelokkan ke bawah ya. Head. Kemudian wax. Ya, wax. Bukan wax. Ya, wax. Hate, ya, hate. Kemudian glass,
glaze, bukan glass ya. Glaze, glaze, glaze. Ya, jadi dibaca I. Ya, height, weights, glaze. Ya, height, weights, glaze. Ya, do you wear glaze? Ya, height. Ya, height. Do you buy a height? Ya, jadi seperti itu pengucapannya. Ya, pronunciation-nya seperti itu. Ya, agak susah sebenarnya, tapi ya kalau sudah terbiasa sebenarnya nggak begitu susah sih sebenarnya. Ya, huruf A juga bisa dibaca I. I. Apabila setelah huruf tersebut terdapat satu konsonan dan huruf E bisa berturut-turut. Misalnya, pada kata cake. Cake. Ya, cake. Ya, jadi ada I. 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 Kemudian place. Place. Bukan place, tapi place. Ya, where do you place? Kemudian cake. Cake, kue ya. Cake. I have a cake. I have a cake. Where do you place? Ya, itu dia. Jadi A itu juga bisa dibaca I. A. Contoh, cake. Cake. Place. Place, bukan fleece ya. Beda lagi. Place, tapi A. Place, cake. Tentu ketentuan tersebut tidak berlaku jika huruf A diikuti konsonan R. Ya, jika huruf A diikuti oleh konsonan R. Seperti pada kata are you happy? Are you happy? Are. Kemudian ada kata there. Ya, bukan there, tapi there. 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 Ya, bukan there, but there. 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 Sama seperti hal tadi care. Bukan care, tapi care. Care. Ya, begitu juga dengan there. Bukan there, but there. There. Seperti itu ya. Mungkin sebagian dari kamu masih asing dengan ejaan E. Cara pengucapannya sebenarnya sama dengan huruf E. Ketika kamu mengucapkan kata sate dalam bahasa Indonesia, nah, huruf A pun bisa diucapkan E jika bertemu dengan huruf yang mendapat penekanan suara. Misalnya pada kata ago, ago, about, about. How about you? How about you? Or 3 years ago, 3 years ago, 3 years ago, 3 years ago. How about you? How about you? Jadi ada penekanan di awal huruf karena dia terletak di awal. Ya, jadi sudah dibilang tadi huruf A pun bisa diucapkan E jika bertemu huruf yang mendapat penekanan suara. Huruf A juga bisa dibaca O. Ya, O panjang pada dua kondisi. Yang pertama, jika huruf tersebut diikuti dengan konsonan rangkap. Konsonan tersebut contohnya LD, LT, LV, dan LK.
Dan yang kedua, jika huruf A diikuti oleh huruf W atau W. Ya, huruf W. Misalnya ball, ball. Kemudian draw, draw. Ya, bukan draw ya. Draw. Ya, jadi itu yang harus diingat. Jadi kesimpulannya, untuk cara membaca huruf A saja di dalam bahasa Inggris itu ada 7 cara membaca huruf A. Ya, jadi kesimpulannya di video ini itu baru 1 huruf ya, huruf A. Untuk huruf-huruf selanjutnya seperti U, E, O dan lainnya sampai Z itu akan dijelaskan di part selanjutnya. Ya, jadi untuk huruf A bisa disimpulkan bahwa ya cara membacanya itu yang pertama ada A, A. Kemudian yang kedua I, I. Kemudian yang ketiga I. Kemudian yang keempat ada A. Kemudian yang kelima ada ago, about. Kemudian yang ketujuh ada O, ya, O, bulb, ya, bulb, and draw, ya, draw, no draw, but draw, ya, draw. Oke, saya harap bisa dimengerti untuk penjelasan ya cara pronunciation tentang huruf A. Ini baru huruf A saja. Tapi kalau kalian semua ya sudah memahami walaupun satu, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mempermudah kalian dalam membaca. Karena A ini sangat banyak ditemukan di dalam bahasa ya, terutama bahasa Inggris ya. Begitu juga dengan bahasa lain. A ini seperti ya huruf vokal yang paling dasar atau paling pokoknya ya. Jadi A ini sebagai tiang untuk membangun sebuah kata. Kalau tidak ada huruf A, mungkin ya tidak akan ada kata ya. Jadi A ini memang sebagai huruf vokal utama atau yang paling banyak ditemukan di setiap bahasa ya, terutama bahasa Indonesia sebagai subjek mata kuliah kita. Oke, terima kasih ya. Saya harap kalian semua bisa menyimak, mempraktekkan, melafalkan ya, dan kemudian you can memorize ya. Kalau sudah hafal bisa dipraktekkan dan bisa diterapkan di pembelajaran bahasa Inggris ya. Tentunya akan dipraktiskan dalam bentuk percakapan agar percakapanmu seperti layaknya seorang native speaker. Oke, thank you.